Prime, podcast for curious mind. Pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri masih terus terjadi. Praktik ini dikritik karena melanggar kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi. Para siswi yang menjadi korban mendapat stigma, intimidasi, hingga perundungan. Sungguh ironis, karena lingkungan pendidikan mestinya menyediakan ranah yang aman, tempat anak belajar perdamaian dan toleransi. KBR merangkum cerita dan harapan sejumlah korban pemaksaan jilbab di sekolah negeri. Simak laporannya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saya nggak tahu harus gimana lagi, saya sedih banget. Bunga bukan nama sebenarnya. Terlihat gelisah saat bercerita tentang peristiwa pahit semasa kelas 6 SD. Kejadian di hari Jumat itu begitu membekas di ingatannya. Teman-teman saya tuh pada bilang sesat gitu. Saya diam, saya nangis di meja. Tak menyangka bakal jadi bulan-bulanan satu kelas hanya karena ia melepas jilbab. Makian sesat awalnya justru meluncur dari mulut ibu guru yang mengajar di hari itu. Ketika melihat Bunga tak berjilbab, ia langsung menghampiri. Terus dia bilang, "Kenapa lepas jilbab?" "Oh, saya gerabu, saya lepas jilbab bentar ya," gitu. Saya harus pakai jilbab, perempuan Islam harus pakai jilbab, gak boleh gak pakai jilbab. Dia bilang ke teman-teman saya, dia bilang gini, "Jangan ngikutin lepas jilbab ya, udah sesat nih soalnya," gitu. Jadi saya di situ, mata saya berkaca-kaca, saya sedih. Saya ngerasa kayak, emang kalau lepas jilbab itu sesat ya? Sejak saat itu stigma sesat melekat. Bunga kerap dirundung teman-temannya. Ya udah, akhirnya saya pakai, tapi ya gitu, saya pakai, saya lepas lagi. Terus guru-guru bahkan sampai beliin jilbab. Jadi Bu Farida ibu beliin jilbab, dipakai ya, jangan dilepas terus. Kamu Islam loh. Sebetulnya tak ada aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri mengenakan jilbab, sekalipun dia beragama Islam. Namun di salah satu SD negeri di Jakarta tempat Bunga sekolah, praktiknya berbeda. Kayak gitu, guru agama saya bilang kalau mau ikut pelajaran agama dia harus pakai jilbab. Jadi saya mikir, ya ampun, kok saya berada di situasi yang begini ya, yang rumit ya. Tapi selalu ada teman saya misal yang selalu nyemangatin, "Udah sabar ya Tel, semangat." Diskriminasi serupa dialaminya ketika SMP. Waktu itu jadinya pas guru agama Islam masuk, saya mau keluar, kan dibilang tuh, "Sana kamu keluar, kamu gak pakai jilbab, kamu pasti nonis kan," gitu. Padahal dalam hati saya, lah kok gak ditanya dulu gitu. Saat bercerita, sesekali Bunga terdiam, mengatur emosi supaya lebih tenang. Wes, saya keluar dan saya waktu itu di situ pakai rok selutut kan, nggak pakai jilbab. Yaudah saya keluar. Pengalaman 2 kali didiskriminasi membuat remaja 15 tahun ini makin matang berpikir. Semua orang punya haknya masing-masing, mau pakai jilbab mau enggak. Itu nggak bisa diatur sama mereka semua. Kita yang punya hak sendiri gitu. Ibunda Bunga, Ana, bersyukur putrinya mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Meski sebagai orang tua, ia tak rela anaknya diperlakukan seperti itu. Yang saya keberatan kan bullyingnya itu loh Mas. Bully anak saya yang dilakukan oleh orang dewasa dengan profesi yang sangat tidak patut, ini guru di hadapan umum. Kasus pemaksaan jilbab di sekolah negeri rupanya terjadi di banyak daerah. Di Pontianak, Kalimantan Barat, Yovia mengalaminya saat SMP, sekitar 9 tahun lalu. Pas gitu tuh sebenarnya bikin agak kaget tuh yang udah bawa-bawa orang tua dan akhlak itu tadi. Jadi kayak, "Kamu punya ayah kan?" kata dia. "Emang kamu gimana? Mikirin gak kalau misalnya..." Ibu Yovia, Fitri Abasuni, menceritakan peristiwa itu. Oh, saya waktu itu tuh kejadiannya terpicu karena suatu hari Yofi pulang dari sekolah itu mukanya tuh pucat pasi. Jadi dalam kondisi ketakutan, pucat gitu ya. Jadi kayak abis lihat hantu apa gimana.
Nah, jadi Fitri langsung memeluk anaknya, mencoba menenangkan sembari bertanya-tanya apa yang terjadi. terus Yofi cerita gitu, tadi Yofi didatengin Pak Asban, namanya tuh Pak Asban. Yofi dipanggil sendiri ke musola gitu. Jadi panggil ke musola, terus ditanya, kenapa kamu nggak pakai, ya itu dengan kenapa nggak pakai jilbab, terus nanti kamu geret orang tua ke neraka apa segala macam gitu ya. Jadi Menurut Fitri, Yovia tersentak dengan perkataan itu. Segala hal yang mengingatkan Yovia tentang mendiang ayah selalu membuat pilu. Yovia kehilangan sang ayah saat masih SD. Fitri tak tega menyaksikan putrinya yang masih remaja menjadi korban diskriminasi. saya lebih terpicu pada ini ke anak kok sampai ketakutan gitu, karena saya ngertinya Yofi tuh kan kendel, pemberani dia. Dia nggak pernah berada dalam posisi ketakutan seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir ini pasti udah apa nggak di luar yang umum lah, apa sih tekanannya. Wajar Fitri gusar. Di sekolah inklusi yang didirikannya di Pontianak, urusan keyakinan tak pernah dipermasalahkan. Saya sih gregetnya ya, gregetnya lah ini kok sekolah negeri kok jadi begitu gitu ya. Kerudung nggak bukan sebuah kewajiban, tapi itu hak perempuan, kenapa jadi semua dipaksa gitu. Nah akhirnya saya membawa Fitri Yofi. tak tinggal diam. Jadi besoknya, keesokan harinya saya langsung, hari itu juga saya langsung kontak wakil kepala sekolah yang waktu itu jadi PLT kepala sekolahnya. Nah kebetulan saya kenal. Pertemuan berlangsung tegang, diwarnai adu mulut. Pihak sekolah tetap memaksa semua siswi berjilbab. Karena saya tidak mau terlalu lanjut berdebat dalam argumentasi yang nggak ada dasarnya itu, karena menurut saya itu udah beda keyakinan ini, maksudnya itu haknya wanita, kalau saya kan prinsipnya begitu ya. Nah ini kan nggak akan pernah selesai. Nah saya tidak mau terjebak di situ, akhirnya saya udah Setelah sampai ke menimbang titik. banyak hal, Fitri mengalah. Ia meminta Yovia menggunakan jilbab selama di sekolah demi menghindari masalah. Ini sekaligus memberi putrinya pengalaman tentang realitas sosial. Jadi saya bilang, ya enggak apa-apa, Yofi pakai aja gitu. Kalau misalnya memang anggap aja apa beradaptasi dengan aturannya orang. Kalau saya sih melihatnya dari situ aja. Yofi bisa beradaptasi dengan aturan orang. Jadi ceritanya tuh waktu itu masih zaman COVID ya. Masih kadang online, kadang offline. Waktu itu tepatnya offline kan. Rere masuk ke sekolah. Ini Rere, korban pemaksaan jilbab di salah satu SMP negeri di Cirebon, Jawa Barat. Diskriminasi dihadapinya bahkan sejak hari pertama sekolah. Saat hendak masuk gerbang, ia ditanya penjaga sekolah. Langsung ditanya, Neng, kerudung kamu mana? Karena kan Rere baru awal masuk ya, jadi Rere kayak nggak ngerti harus jawab gimana. Jadi Rere cuma ngangguk-ngangguk aja pas ditanya kerudung kamu kemana, ketinggalannya di rumah. Rere ngangguk-ngangguk. Rere mendadak menjadi perbincangan di sekolah, dari guru hingga kakak kelas. Ada kakak kelas tadi yang nyariin Rere, tapi Rere lagi dibeli jajan, terus bilangnya, kamu nggak pakai kerudung ya, mana yang nggak pakai kerudung, mau saya baptis gitu. Itu tuh. Rere seorang muslim, sejak kecil rajin mengaji, hafal beberapa surat. Bagi remaja 16 tahun ini, kadar keislaman tidak diukur dari jilbab. Kayaknya kalau Rere ngerasa sendiri ya mungkin karena emang Rere kan mayoritas di sana, otomatis pertama kali lah ibaratnya ada siswa Islam tapi tidak berjilbab, ngerasa kayak Jiko aneh sih kenapa nggak pakai jilbab gini. Ruhadi, ayah Rere, jadi gelisah, khawatir dengan kondisi anaknya. Iya, prihatin nih. Maksudnya ya kelihatan tertekan gimana nih Pak gitu. Biasanya kan marah kan sampai ke orang tua. Emosi banget gitu-gituin kan. Waduh, saya udah Bunga, Yovia, dan Rere hanya beberapa contoh dari banyak kasus pemaksaan jilbab di sekolah. Praktik diskriminatif ini bukan hal baru di dunia pendidikan Indonesia. Intinya di sini kita pengen semua orang lepas jilbab perjuangannya, tetapi kita semua pengen semua orang bisa mengekspresikan
pilihan berbusana. Pegiat HAM Syahar Banu berpandangan pemaksaan jilbab muncul dari konstruksi sosial yang kadung terbangun. Kita akan tercerabut. Yang pertama adalah konstruksi sosial yang dipaksakan, yang kemudian dijadikan aturan. Di banyak wilayah, konstruksi sosial soal jilbab menjelma menjadi peraturan daerah. Kebijakan itu dikritik diskriminatif karena pemerintah memaksakan keyakinan tertentu, abai dengan realita keberagaman. Seharusnya peraturan daerah pun kalau mereka beralasan ini bagian dari otonomi daerah, peraturan daerah itu tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan negara. Jadi seharusnya peraturan daerah yang memang jelek-jelek itu yang memperlihatkan diskriminasi baik dalam bentuk bahkan SKB menteri yang memperlihatkan diskriminasi itu seharusnya udah otomatis batal gitu. Udah otomatis inkonstitusional. Kalau kita makin salah kaprah karena menjadikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 tentang seragam sekolah sebagai rujukan. Aturan yang diteken Mendikbud Muhammad Nuh itu ditafsirkan sebagai kewajiban siswi muslim mengenakan jilbab di sekolah negeri. Menurut Syahar, perda diskriminatif sering jadi modus politisi daerah untuk memenangi pemilu. Bupati-bupati, wali kota itu ingin merebut hati masyarakat dengan itu soal suara juga ya, merebut hati masyarakat lewat bahwa mereka akan mengakomodir kelompok-kelompok yang ingin hal itu diterapkan. Syahar menulis laporan berjudul Aku Ingin Lari Jauh yang memotret praktik pemaksaan jilbab di lingkungan sekolah dan instansi pemerintahan dari era Presiden SBY hingga Jokowi. Mungkin saya nggak ingin menyebutnya sebagai proyek karena ini bagian dari perjuangan saya terlibat secara emosional dan fisikal karena kalau proyek itu kan seolah-olah dalam jangka waktu tertentu setelah itu kita akan berhenti gitu. Saya nge-treatment ini bukan sebagai proyek tetapi sebagai perjuangan panjang aja gitu. Bahwa intinya pemerintah itu tidak boleh mengatur bagaimana kita berekspresi atas tubuh kita. Ia mengadvokasi para korban pemaksaan jilbab di sekolah. Perjuangan ini punya makna tersendiri bagi Syahar yang juga pernah didiskriminasi karena melepas jilbab. Tak disangkalnya, rasa takut kerap menghantui. Takut juga. Takut karena ketika saya dulu tinggal di lingkup yang lumayan agamis ya. Dan kemudian saat saya membuka jilbab itu lingkungan tersebut tuh heboh dan saya dianggap sebagai promotor buka jilbab gitu. Saya dianggap menginfluence orang untuk buka jilbab dan ya gerakan yang saya lakukan itu sama aja sebagai gerakan anti agama gitu. Pada medio April 2025, Banu bersama penyintas lain sempat diterima Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq di kantornya. Mencurahkan kegelisahan, berharap ada solusi dan jaminan perlindungan. Namun respon Wamen mengecewakan. Di saat ada mungkin puluhan perda yang cenderung mungkin melegalisasi jilbabisasi itu. Kan problemnya ini ada perda yang cukup banyak, yang itu sebenarnya bukan jangkauan kami. Kalau menyangkut peraturan sekolah, kita bisa melakukan semacam review, audit, bahkan kita bisa itu dicabut. Tapi kalau perda itu memang kewenangannya bukan di kewenangan Kementerian Pendidikan, itu domainnya di Mendagri. Menurut LSM HAM HRW, sedikitnya ada 70 peraturan daerah yang mewajibkan anak perempuan mengenakan jilbab di sekolah. Temuan serupa juga menjadi catatan Komnas Perempuan. Ini yang busana perdanya 16, terus kalau yang perkada itu di bawah peraturan daerah ya. Di bawah peraturan daerah itu ada sekitar 40. Jadi yang bunyinya surat edaran wali kota, gubernur, surat kayak gitu. Itu di bawah perda. Terus yang Anggota Komnas Perempuan Dahlia Madanih bilang, kehadiran aturan-aturan tersebut menyuburkan politisasi agama. Karena kita temukan ternyata kebijakan-kebijakan yang muncul kok justru menguatkan identitas
identitas lokal termasuk identitas agama dan bisa jadi dipolitisasi akhirnya. Seharusnya perda diskriminatif tak berlaku karena menyalahi konstitusi. Kewajiban maupun larangan berjilbab melanggar HAM. Di pasal 29 ayat 1 dan 2 jadi negara menjamin ya kan setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Di pasal 28E juga itu di ayat 2. Nah, kewajiban jilbab itu bukan urusan negara. Jadi orang itu mau melakukan busananya sesuai dengan ajaran agamanya itu tumbuh dari kesadaran, bukan dari paksaan. Kalau regulasi ini kan paksaan, dipaksa negara itu. Jadi Dahlia menegaskan keyakinan agama dan HAM bukanlah dua hal yang berseberangan. Ya, sesuai dengan keyakinan saya sebagai misalnya saya seorang guru, saya punya keyakinan bahwa saya sebagai perempuan wajib menutup aurat, pakai jilbab gitu misalnya. Menurut pandangan saya, kan pribadi, saya berhak berkeyakinan seperti itu. Karena itu dijamin, setiap orang kan punya keyakinan. Ketika saya mengekspresikannya, saya juga masih dijamin. Tapi yang tidak boleh ketika saya meminta orang, saya si guru agama nih, kamu pakai jilbab ya karena kamu wajib. Itu udah pelanggaran, karena dia memaksa. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.